Good morning Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Berbahagia sekali hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang kita kenal sebagai titik puncak, titik kulminasi sebab kita bebas dari penjajahan. Sebelum lebih jauh, Bapak dan Ibu, mari kita awali renungan pagi hari ini di dalam doa. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, sumber hidup kami. Kami bersyukur sebagai bagian dari bangsa ini, kami bisa merasakan anugerah Tuhan melalui kemerdekaan. Dan di dalamnya kami bisa membangun dan mengisi kemerdekaan ini. Terima kasih untuk anugerah yang begitu besar bagi bangsa kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami bisa menghargainya, bisa hidup rukun, damai, berdampingan satu dengan yang lain. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami juga bisa hidup takut akan Tuhan. Sehingga setiap kami menjadi terang, setiap kami memberi sumbangsih yang baik, yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Allah. Mari Tuhan, kami sebentar akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan memberikan kami hikmat dan juga pengertian sehingga kami bisa memahami dan lebih daripada itu kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita diberi tema judul Pengorbanan Demi Kemerdekaan. Diambil dari Lukas 12 ayat 49 sampai dengan ke-56. Adapun ayat yang ditekankan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 50, saya bacakan bagi kita semua. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Bapak Ibu, di dalam renungan kita dikisahkan seorang ayah mengungkapkan kegelisahan anaknya yang bertugas sebagai TNI. Manakala anaknya mengetahui akan segera dikirim ke daerah rawan konflik dengan kelompok kriminal bersenjata di daerah Papua. Hal ini ia ungkapkan pada orang-orang terdekat dengan dirinya. Demikianlah perasaan seseorang yang bertaruh nyawa demi tegaknya kedaulatan NKRI. Yesus sebagai Allah 100% dan juga manusia 100% memiliki perasaan. Mengungkapkan kegelisahannya dalam ayat 20 disebutkan, betapakah susahnya hatiku. Atau dalam bahasa Yunani, posinechomai, menunjukkan tekanan, kegelisahan dan ketidaknyamanan batin yang mendalam, memikirkan penderitaan yang akan dialaminya. Selanjutnya baptisan atau baptisma dalam bahasa Yunani di sini bukan baptisan air, melainkan baptisan penderitaan, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Ini merupakan kiasan untuk penderitaan yang luar biasa yang harus dia lalui untuk menyelesaikan misi penebusannya demi umat manusia terbebas atau merdeka dari perbudakan dosa. Tepat pada hari ini, kita semua memperingati Hari Kemerdekaan di mana para pahlawan bertekad menjalankan misinya hingga tuntas sampai Indonesia memperoleh kemerdekaan. Kita patut mensyukuri kemerdekaan yang telah kita peroleh melalui perjuangan para pahlawan yang telah berkorban. Selain itu, melalui pembacaan Alkitab hari ini, kita pun saat ini harus juga menghargai darah Yesus yang telah tercurah berkorban bagi kita. Dengan ungkapan syukur kita melalui segenap karya dan karsa. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, judul yang diberikan pengorbanan demi kemerdekaan sangat relevan dengan keberadaan bangsa Indonesia. Sebelum bangsa Indonesia merdeka, kita banyak membaca, bahkan mungkin sebagian dari kita mendengar langsung cerita dari kakek dan nenek kita, bagaimana mereka berjuang melawan penjajahan.
Seringkali mereka harus lari ke hutan karena mereka tidak punya senjata. Dan bisa dibayangkan apa yang mereka rasakan di hutan tanpa bahan makanan. Mereka mengandalkan apa yang ada di hutan dalam kegelapan, kedinginan. Dan sering sekali mereka tidak berani menyalakan api. Karena ketika mereka menyalakan api, itu akan memberikan petunjuk kepada lawan di mana keberadaan mereka. Dalam pelajaran sejarah kita juga membaca beberapa daerah termasuk kota Bandung yang kita kenal dengan lautan api, juga di Kabupaten Tanah Karo, mereka akhirnya rela menderita dengan membakar rumah-rumah mereka. Kenapa mereka membakar? Agar para penjajah tidak bertahan lama di sana. Yang mereka bakar bukan cuma itu, termasuk bahan pangan, hewan, dengan harapan penjajahnya cepat-cepat pergi, hengkang, dan kemudian mereka bisa kembali. Dan ketika mereka kembali, mereka memulai dari nol. Nah, ini semua merupakan pengorbanan yang tidak ada tara menurut kita. Tetapi jika kita coba membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Kristus, yang rela mati demi menebus dosa-dosa kita. Biarlah pada hari ini kita semua diingatkan sebagai bagian dari bangsa, kita mensyukurinya. Sebagai bagian dari anak-anak Tuhan, kita syukuri dengan hidup takut akan Tuhan. Karena kedua nilai ini sangat relevan, tidak ada pertentangan. Takut akan Tuhan, maka kita akan taat kepada setiap aturan-aturan yang ada di negara kita. Dan itu menunjukkan kita menjadi warga negara yang baik, warga negara yang dapat melakukan hak dan kewajibannya secara seimbang. Tentu ada kalanya kemanusiaan kita, ego kita mencuat dalam diri kita. Tetapi sekali lagi dengan takut akan Tuhan, kita pasti dimampukan untuk pelaku-pelaku dari firman Tuhan, dan di dalamnya segala karsa kita menjadi nyata dalam pembangunan kemerdekaan bangsa Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Sebelumnya ada refleksi buat kita semua. Melalui pengorbanan para pahlawan, kita bersyukur dengan kemerdekaan yang kita nikmati, dan melalui pengorbanan Kristus, kita bersyukur terbebas dari dosa. Pertanyaan pendalaman, contoh perbuatan apa saja yang mencerminkan tidak menghargai pengorbanan Yesus? Biarlah Bapak Ibu melalui refleksi dan pertanyaan pendalaman ini, kita semakin bisa menghayati pengorbanan Yesus Kristus dan juga semakin mensyukuri kemerdekaan bangsa kita. Mari kita berdoa. Alangkah indah Tuhan, di pagi hari ini kami memperingati kemerdekaan bangsa kami, tetapi kami juga diingatkan bahwa kami sudah ditebus oleh-Mu dari perbudakan dosa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu kepada setiap kami. Cinta kasih-Mu itu kemudian akan kami wujud nyatakan pula dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah kampus kami, dan juga di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi kampus kami tercinta, berkat Tuhan terus nyata kepada setiap orang yang ada di kampus ini, mulai dari pengurus yayasan, rektorat, dekanat, dosen, tenaga administrasi, mahasiswa, dan semuanya. Bahkan kami mengingat para orang tua mahasiswa kami, Tuhan juga berkati mereka di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan mereka. Dan biarlah sebagai bagian dari kampus ini, setiap kami juga dapat menjalankan tugas fungsi peran kami sebaik-baiknya dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk firman yang sudah kami dengar, dan biarlah kami semuanya dapat mengimplementasikan dalam keseharian kami. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan visi misi Universitas Kristen Maranatha bagi kita semua. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi
mengembangkan cendekiawan yang handal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita akhiri renungan pagi hari ini dalam Good Morning Maranatha dengan salam integrity, care, excellence.